Bismillah, pelan-pelan aja. Nah, ini yang pas. Aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TSC TV Mang Irin. Kali ini saya sedang berada di jalur mati Kutuarjo Purworejo, dan saya start ini dari PJL, dan itu PJL-nya dari PJL Kutuarjo ya, dengan target trekking 12 km sampai stasiun Purworejo. Tapi saya tidak akan memaksakan karena saya harus ngejar jadwal. Kurang lebih 9.40 saya harus naik kereta lagi menuju Bandung. Jadi ini percobaan. Kemudian kalaupun misalnya hujan juga sama, saya juga pasti akan berhenti. Kalau misalnya sekarang tidak sampai, ya mungkin di next kesempatan insya Allah kita bisa kejar. Nah, ini jalur yang sebelah sini untuk Purworejo itu ukuran relnya sudah standar. Jadi udah ukuran bukan lebar ya. Kalau lebar itu pasti sama, karena standar di Pulau Jawa itu untuk rel KAI 10 di 67 atau di narrow gauge. Kalau standar kan 1435 yang dipakai sama kereta cepat. Nah, untuk rel KAI itu 1067. Jadi yang saya maksud itu jenis rel yang dipakai, yaitu kan ada R54 yang sekarang tuh DJKA melakukan perubahan rel itu, ketebalannya ya, ketebalan R54 untuk yang di daerah Bandung. Nah, yang ini tuh masih R48 kalau saya. Ntar kita sambil cari kodenya. Oh iya, untuk trekking dini hari seperti ini kan masih gelap, jadi kita kelengkapannya juga sempurna. Pertama, kita harus punya headlamp untuk penerangan biar nggak pegel. Dan kalau pakai senter itu kan kita pegang terus. Kemudian kita harus pakai safety belt, nah yang seperti ini. Nah, itu fungsinya biar kita terlihat oleh siapapun yang memakai cahaya, contoh lokomotif bisa melihat kita, itu keberadaan kita. Itulah fungsi dari safety belt. Jadi garisnya itu adalah garis pantul cahaya. Ini agak gerimis, cuman bagusnya itu kalau gerimis itu biar kita tidak gerah. Akan ada kereta, ya bukan akan ada, udah di depan mata. Jadi saya bilang segera melintas, entah ini kereta apa. Ya nanti saya lihat jadwalnya sajalah.
Nah, di sini kita sudah akhir jalur yang aktif. Di sini ada pelangnya. Jadi dari batas ini sampai ke depan itu nonaktif ya. Artinya belum digunakan atau saat ini tidak digunakan. Nanti di depan kita ada jembatan pertama. (479 plus 9). Saya lihat kondisinya dulu. Dia kayu-kayu yang sudah lapuk. Jadi saya memutuskan saya jalan sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bantalannya lumayan cukup renggang. Hanjakal tidak dikasih seleko ya. Tapi saya sudah melihat jadwal untuk yang kereta lewat itu sampai jam 5 itu dari arah Kutoarjo ke Jogja semua. Nanti setelah melewati jembatan ini kita kembali ke jalur mati. Tuh. Jadi kalau jembatannya itu masih kayu-kayunya udah takutnya udah lapuk ya. Tapi kenapa yang di sini bantalannya sudah beton? Harusnya yang dari sini sudah beton, yang ke belakangnya itu pas jembatan juga beton semua. Tapi tadi kita lihat itu dari kayu, masih yang zaman dulu. Nah, ini titik perpisahan, percabangan yang jalur Jogja itu ke sana. Terlalu kurang kelihatan. Ya, ke sana untuk jalur Jogja. Dan ini untuk jalur Purworejo. Sayang sekali belum terang. Sekarang jam berapa? 4.31 menit. Kita sambil mampir cari masjid untuk sholat subuh dulu. Jadi tidak terasa saya berjalan sudah 30 menit. Tapi di masjid juga masih ngaji. Oh, masih ada gerbong TTW. Kalau TTW-nya di Sumber pas jembatan saya nggak bisa lewat dong. Ah, udah azan. Cari masjid dulu. Ya benar. Wah, yang sudah dihancurkan, dipotong-potong. Ternyata lokasinya di sini. Saya nggak bisa nyebrang kalau ada TTW. Berarti saya jalan bawah. Ah, kita mampir dulu ke masjid. Tempat duduknya mana ya? 4.54 setelah saya sholat di masjid di sekitaran cabang ya. Cabang jalur Jogja dan jalur Purworejo. Kita lanjutkan perjalanan. Kalau ini sih masih ada lampunya, jadi nggak perlu pakai headlamp dulu. Nanti aja di jalur. Merokok dulu enak kayaknya nih. Nah, itu ada PJL aktif di belakangnya
tempat bongkaran. Tapi sekarang kita lanjutkan perjalanan. Nah itu asap balik. Oke, nah kita lanjutkan aja perjalanannya menyusuri jalur mati. Di sini ada TTW GT ya, ini kodenya. Sudah berlumut juga. Sudah, ini senternya sudah paling luas segini. Cuma sampai sini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sudah dihancurkan separuh. Jadi si gerbong itu kan yang tadinya berjejer di sini tuh ditarik satu-satu. Dan penarikannya juga sama beko ya, kalau saya lihat video dari Kang Yusril. Dua 12 kilo itu biasa kalau ditempuh tanpa hambatan itu 3 jam ya. Kita lihat apa napas saya masih kuat untuk trekking jauh. Malum napas nangis kolot. Saya juga tidak tidak adigung lah. TKPD-an gitu. Kalau masih kuat kita lanjut. Kalau misalnya lelah capek kan istirahat bisa. Dikait. Nah, di sini kita lihat bantalannya masih besi ya. Tuh. Ini relnya punya miliknya NIS. Jadi wajar saja dulu waktu aktif itu kereta feeder maksudnya kalau feeder itu kan sambungan ya. Jadi sambungan dari stasiun menuju tujuan. Yang saya maksud tuh lokomotif yang dipakai itu yang BB. Kalau nggak salah dulu waktu masih aktif sebelum 2010 yang dipakai tuh lok BB dengan 2 kereta. Sama persis seperti Cianjur. Cianjur juga relnya masih yang kayak gini nih, yang kecil nih. Saya cari kodenya. Nanggung sih kalau lagi trekking, nanti aja kalau udah siang. Itu namanya jembatan gitu. Jembatan pertama. Bukan. Iya. Sudah tua melepang gitu karait. Terlihat di ujung sana ada PJL. Karena saya tidak kenal daerah ini, mungkin nanti tempat jalan, tempat saya trekking saya cantumkan di kolom bawah aja.
Kayaknya saya butuh headlamp yang lebih besar. Jadi jalur Purworejo itu dinonaktifkan pada November 2010. Info yang saya dapat ya. Jadi itu merupakan titik akhir kejayaan feeder Purworejo. Entah lokonya sekarang ada di mana. Sini area pesawahan. Kemudian untuk jembatan-jembatannya juga saya nggak tahu masih bisa dilintasi atau enggak nih. Kalau terlalu beresiko mah ya jangan. Yang penting kan keselamatan dulu yang pertama. Sudah mulai barala ya. Kenapa itu? Nah, ini jembatan pertama nih. Saya coba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, wah udah goyang nih. Bantalannya juga udah pada kosong. Masih aman untuk dilintasi, asal hati-hati saja. Saya tangan yang satu memegang kamera, jadi untuk menjaga keseimbangan tuh harus benar-benar hati-hati. Nah, ini perlintasan pertama yang saya temukan. Tapi perasaan tadi yang lewat itu mobil-mobil besar deh. Kita lanjutkan. Saya juga nggak tahu ini berjalan udah berapa kilo. Cuman rasanya kurang asik kalau nggak lewat di atas relnya langsung. Kalau jalur Ciwidey kan wajar aja kita tidak bisa melintas di atas relnya karena sudah banyak bangunan rumah. Malah waktu itu pas saya belusukan ke sana bersama Asep Wanda, saya tuh masih inget kita teh tungkul teh naonnya bahasa Indonesianya, menunduk gitu mapare gak taunya ada pintu dapur orang lain udah jadi rumah. Nah di sini udah sangat tertutup. Jadi dibandingkan yang tadi, yang sini itu full rumputnya udah tinggi. Kalau yang tadi kan terjaga itu karena di atasnya itu ada TTW, ada gerbong-gerbong lah. Jadi kalau rumput di bawah kan kurang cahaya matahari.
Malah saya ini belum sampai nih di halte pertama pun saya belum nampak. Jadi di halte pertama itu ada jalan yang menyerong yang pelintasannya. Di pinggir pos pelintasannya itu baru haltenya, halte apa ya tadi teh namanya. Oh iya, nama halte yang pertama kita bukan temu ya, belum ya, masih di depan jauh. Namanya halte Batoh. Kemudian berikutnya halte Grantung. Lalu halte Kenteng. Kenteng ya kalau di sini bacanya. Saya juga kan kadang kan kalau Sunda sama Jawa itu tulisannya apa, cara bacanya kan beda. Ya, kita mendapat jembatan kedua. Waduh, hancur sekali jembatannya. Ya, bismillah. Pelan-pelan aja. Langsung pinuh. Tunggu harapan tanya jukuna jarang kung. Lolos jembatan kedua dari arah Kutuarjo menuju Purworejo. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini suara-suara yang saya nggak mungkin dapat di perkotaan nih. Suara kodok. Kalau di perkotaan suaranya beda. Peleter. Bukan suara kodok. Ini baru alami. Wah, di depan ada hambatan lagi nih, rumput. Oh, bukan. Maksudnya tidak menghalangi jalan kita ya. Alhamdulillah jalan setapaknya masih lancar walaupun penuh rumput. Cuman dia sampai rumah jibru di calana. Udah mah basah sama kesang, keringat ya, maksudnya bukan kesang ya. Wah, penuh, Kenapa di sini rumputnya beda? Kalau misalnya ada gerbong yang di sebelah sana, kalau rumputnya setinggi ini sih nggak akan bisa ketarik. Dan ini tidak ada bekas penggusuran ya, tidak ada bekas gerbong yang digusur di sini. Hai. Oh, celana basah, banyak kena rumput pagi. Ini jembatan keempat ya, walaupun pendek juga namanya juga jembatan. Ketiga atau keempat, saya jadi lupa lagi. Dan di sini kembali rumputnya tinggi. Ini rumput tingginya sampai mana? Masih penuh. Terlapak
sama ipir dulu. Oh, ini bersih sesaat karena ada jalan lintas warga. Waduh, jalan mana deh ya? Bisa diterobos kah? Oh, bisa, sudah ada jalurnya. Untung saya pakai celananya yang tebal, jadi lumayan. Wih, coba ke sini, nggak bisa. Ya udahlah, babat saja. Dibikin berkelok ke jalannya ya. Ini sekali-sekali saya nginjak rel nih di bawah. Padahal kereta tuh udah jauh sekali, tapi suaranya itu masih nampak. Semakin tertutup jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tajam. Harusnya saya bawa golok di sini teh. Oh, ke sini. Yang barusan mah kayu itu tajongna teh. Nah, ini jembatan keempat. Oh, pangkal jembatannya di sini. Saya harus benar-benar hati-hati sekarang. Oh, ini ada 3 jembatannya itu jembatan yang, nah ini yang trust, jembatan kekuatan pinggir, kemudian girder bawah, ini juga jembatan girder bawah. Jadi dua girder baja dengan 1 trust baja. Suku mesti kara itu. Cuman saya lupa nggak pakai sepatu bot. Saya kira medannya nggak akan sesulit ini ya. Kalau tahu sesulit ini kan saya bisa pakai sepatu bot. Innalillahi. Jembatan lagi kelima. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kalau yang barusan itu goyang-goyang. Di sini dikumpulin untuk kayu bakar kayaknya. Dan terang pun belum muncul. Ini ngeberesannya juga repot. Apa itu? Kena muka. Oh, ini jalurnya. Oke. Sekarang kita cari jalurnya sini. Bismillahirrahmanirrahim.